tahap kedua yang menyasar 16,9 juta petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidiknya dengan aparatur sipil negara dimulai hari ini, tanggal 17 Februari. Vaksinasi akan diprioritaskan di 7 provinsi Pulau Jawa, Bali terlebih dahulu guna memaksimalkan target pelandaian kasus COVID-19 yang hampir 70% diantaranya disumbang di wilayah Jawa Bali. Bagaimana kesiapan guru untuk vaksinasi ini? Kami jumpai Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, Muhammad Zahri. Silahkan mendengar bagi Anda yang ingin turut bergabung bersama dengan kami, ataukah ada di antara para pendengar yang merupakan guru yang akan melakukan vaksinasi. Silakan Anda bisa menyampaikan bagaimana perasaan Anda, ataupun Anda yang sudah divaksinasi, Anda bisa berbagi cerita bersama dengan kami di telepon 024 764 89100 atau melalui WhatsApp di nomor 081 1806543. Kita sapa Pak Zahri, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zahri, kira-kira bagaimana ini Pak perasaannya akan melakukan vaksinasi? Deg-degan atau bagaimana Pak Zahri? Kalau deg-degan ya pasti ada lah perasaan deg-degan, namanya disuntik itu ya ada perasaan deg-degan. Tapi kan ini memang dampak jangka panjang, tetapi ini sangat strategis. Kita kan meyakini bahwa setiap negara maju itu selalu kualitas pendidikannya tinggi. Nah kalau dengan model daring seperti sekarang ini sebenarnya kita kan kurang siap melakukan pembelajaran dengan daring. Apalagi negara kita ini kan negara yang berketuhanan, yang memiliki agama, yang memperhatikan akhlak, karakter. Ini dengan daring ini kan kurang tersentuh pembentukan kepribadian, termasuk mungkin dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kurang tersentuh. Dan ini menjadi sangat berbahaya kalau menurut saya kalau sekolah ini tidak segera masuk. Baik. Tetapi bagaimana dari para guru saat ini menyikapi kondisi saat ini? Apakah memang dari para guru ini banyak yang mengeluhkan karena PJJ begitu atau bagaimana Pak Zahri? Iya, sebenarnya di atas 80% kalau di lingkungan sekolah terpadu itu mereka ingin segera masuk, sebenarnya hanya terhambat karena adanya kebijakan dan tata aturan tentang protokol kesehatan ini gitu. Itu mungkin karena ya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini kan ya besar sekali ya, kita melihat generasi sekarang ini, apalagi kalau misalnya dengan daring ini lalu ada sikap dari anak-anak itu bukan hanya membentuk yang baik tapi juga ada eksesnya menggunakan teknologi ini, lalu YouTube, mungkin juga bermain game yang berlebihan, ini kan akan muncul perilaku-perilaku menyimpang baru yang mungkin sebelumnya kalau anak-anak di sekolah hal seperti ini kan bisa tereliminir ya. Gitu. Baik, dari siswa sendiri apakah juga memang sama juga sehati dengan para guru menginginkan tatap muka dan kesulitan PJJ, Pak Zahri? Ya, setelah 6 bulan PJJ itu berlangsung, saya mengadakan survei ya. Itu di beberapa tempat yang kita lakukan survei itu memang di atas 70%, bahkan ada yang 80% mereka ingin segera kembali ke sekolah. Karena bukan hanya masalah proses belajar ya, sekolah ini kan seperti miniatur kehidupan. Mereka bisa berinteraksi dengan temannya, mereka bisa bergurau, mereka bisa bermain. Ini interaksi sosial ini sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak kita. Dan sekarang mereka sangat terbatas, interaksi sosialnya hanya dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Itu pun kalau orang tuanya tidak bekerja keluar rumah ya. Karena kan pada kenyataannya setelah pandemi ini berlangsung beberapa bulan, sebagian besar orang tua juga kembali bekerja keluar rumah kan, tidak seperti di awal ketika kita masa pandemi itu. Sehingga anak-anak di rumah ini lalu siapa yang menemani? Kalau nggak televisi ya media sosial mungkin. Ini juga sangat berbahaya menurut saya. Ya, apakah kalau saat ini banyak beredar lost generation begitu Pak? Apakah memang hal ini ditangkap oleh para guru? Ini merupakan pesan agar bisa memaksimalkan momen ini walaupun sulit begitu, tetapi paling tidak ada yang bisa ditangkap oleh siswa begitu agar tidak terjadi lost generation, Pak Zahri. Iya, kita ini kan punya 2 PR ya. Yang pertama kondisi pandemi ini sangat mengganggu proses pendidikan ya, proses pembelajaran khususnya ya, mayoritas negara kita kan belum siap sebenarnya ya. Yang kedua, kita kan sebenarnya hari-hari ini, tahun-tahun ini idealnya kan kita sedang bekerja keras untuk menyiapkan Indonesia Emas ya, nanti 2045 kita sedang menyiapkan tentang bagaimana mengelola bonus demografi agar tidak menjadi bencana nasional ke depan. Bagaimana kita meningkatkan daya saing negara kita ke depan di tengah-tengah kemajuan teknologi. Sebenarnya kita kan sedang fokus dan konsentrasi ke sana dunia pendidikan. Nah ini ada wabah ini kan
harus segera menurut saya, harus ada langkah-langkah yang konkret, harus ada keberanian dari pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan, implementasi dari semua instrumen-instrumen ini agar dunia pendidikan ini bisa segera bergerak lebih baik lagi. Ya, tapi untuk kabar saat ini hanya guru yang baru akan dilakukan vaksinasi. Untuk siswa sendiri belum ada kabar lebih lanjut entah untuk waktunya begitu. Apakah dengan vaksinasi dari guru ini nanti akan bisa serta-merta dilakukan tatap muka atau masih belum Pak untuk prosesnya? Saya berharap kan tatap muka ini sebenarnya bisa kita siasati ya. Tidak harus 100% lalu siswa itu masuk ya. Tetapi bisa bertahap, bergelombang, diberi semacam tip berapa jam di sekolah, berapa jam di rumah, atau berapa hari di rumah, berapa hari di sekolah. Tetapi memang kalau saya lihat ya, rencana pemerintah untuk mengimpor ratusan juta, berapa itu 400 juta kalau nggak salah ya, 400 juta vaksin secara bertahap itu ya. Sementara kan guru itu di Indonesia itu sekitar 2.700.000. Kalau siswa itu hampir 45 juta. Jadi sebenarnya kalau di total 50 juta untuk dunia pendidikan. Itu menurut saya perlu mendapatkan perhatian. Apalagi pendidikan dasar menengah ini kan vital ya, bukan hanya membangun kompetensi pengetahuan, tapi lebih penting dari itu adalah bukan karakter, sikap, kepribadian. Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang tidak jelas, ya ini nanti kan masa depan bangsa. Kan setiap masa depan bangsa itu sangat bergantung kepada pendidikan hari ini. Kalau kita ingin melihat masa depan Indonesia, kita lihat pendidikan Indonesia hari ini seperti apa. Ini yang harus juga kita pikirkan. Ya, kalau melihat persiapan dari sekolah-sekolah sendiri, bagaimana untuk menyiasati strategi di masa pandemi ini jika nanti memang sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, guru sudah dilakukan vaksinasi, bagaimana strategi yang dipersiapkan Pak Zahri? Kalau saya lihat guru ini kan sudah terbiasa mengelola berbagai macam aktivitas di sekolah dengan ragam aktivitas yang sangat kreatif ya. Jadi tentunya guru akan tetap memperhatikan dan mengedepankan yang pertama tentang faktor kesehatan. Itu pastilah itu ya, karena jiwa nyawa itu hal yang paling penting. Tetapi kita kan juga menginginkan jiwa dan nyawa ini yang ada isinya ke depan itu, yang ada kompetensinya gitu ya. Nah tentunya nanti dengan protokol kesehatan itu ada beberapa cara yang mengelola itu. Bisa jadi misalnya dibuat bergelombang ya. Misalnya masa sekolah diperpendek. Mungkin sekolah sekarang sampai jam 2 misalnya, bisa sampai jam 10, sampai jam 11, mungkin sampai setengah 12 gitu. Terus siswa yang masuk bisa bergantian. Terus bisa memprioritaskan mereka-mereka yang ada di kelas-kelas akhir misalnya ya. Misalnya kalau SMP yang di kelas 9 gitu ya, yang kelas 12 atau yang kelas 5, kelas 6 kalau di SD itu menjadi prioritas. Termasuk ya anak-anak siswa baru ya. Sekarang ini siswa baru tahun ini kan 0, belum pernah ke sekolah sama sekali. Mereka belum terbentuk bagaimana budaya belajarnya, bagaimana sikapnya, bagaimana disiplinnya, bagaimana tanggung jawabnya. Mereka belum pernah mencicipi sedikit pun seperti apa sekolah itu ya. Itu kan belum pernah, karena tahun ajaran ini mulai Juli sampai sekarang ini kan mereka masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara daring sampai sekarang. Beberapa bulan ini kan sudah hampir 9 bulanan ya. Itu mungkin. Baik. Ini kan sangat berisiko menurut saya ya, dunia pendidikan. Tetapi sarana prasarana ruangan yang dimiliki oleh sekolah, apakah memang semuanya sudah memadai Pak? Karena kan ada protokol kesehatan harus menjaga jarak Pak. Ya itu kan nanti bisa diatur ya, menjaga jarak itu kan bisa diatur. Jadi gini, kita ini kadang-kadang bertanya ya dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini dunia paling taat terhadap protokol kesehatan. Kita lihat masyarakat itu dengan berbagai macam ketentuan ya ambiar pada kenyataannya ya, pada umumnya itu. Sementara dunia pendidikan ini sampai sekarang tidak ada kemajuan. Kenapa? Misalnya kita tidak bersepakat ya, kita bersama-sama mengimplementasikan kebijakan tentang protokol kesehatan ini, tapi sekolah masuk gitu loh. Sekolah masuk sampai hari ini kan sekolah belum pernah diberi kesempatan sama sekali untuk masuk. Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya terhadap pemerintah, khususnya itu. Anak-anak SMA, SMP misalnya ya, taruhlah kita ambil prioritas. Oke deh, aja ambil prioritas. Anak SMP, SMA termasuk mahasiswa mungkin. Ya, ini kita ambil prioritas yang sudah gede-gede, yang sudah besar-besar, yang mungkin lebih mudah untuk dibangun tanggung jawabnya misalnya ya. Itu kan bisa diatur.
Kalau masalah jaga jarak aja kan dengan mudah kita tinggal persentase siswa yang harus masuk, guru yang harus masuk. Saya pikir semuanya bisa diatur. Dunia pendidikan ini mestinya dunia yang paling teratur. Ya memang karena jumlah kita ini banyak, pasti ketemulah kita nanti yang menyimpang, yang kurang tertib itu pasti ada lah. Tetapi jangan kita fokus kepada yang sedikit yang menyimpang itu menyebabkan kereta besar dunia pendidikan ini berhenti. Gitu. Iya, baik, kita sapa ada Pak Edi di Solo yang sudah masuk di ujung telepon. Pak Edi, selamat siang. Siang, Mas. Ya, Pak Edi melihat bagaimana urgensi untuk dilakukan tatap muka dan vaksinasi bagi para warga sekolah, Pak Edi? Ya, kalau saran saya sejak dulu tunggu kabar sampai lebih baik. Pendidikan mau ketunda setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada masalah. Yang penting sehat dulu. Oh, begitu. Mau pinter nih awalnya tidak sehat, iya. Ya ini musuh dalam selimut. Tapi denger-denger kan nanti pertengahan tahun kalau memang jelas-jelas tidak apa-apa kan. Ya, tapi kemarin kan tahu tambah 50% yang positif. Gila-gilaan toh. Kita dari 6.400 jadi 10.000 lebih. Sejarah tuh. Ya. 50% ditambahi. Ya, masih banyak ditambah segitu. Nah, semoga saja mudah-mudahan nanti dari ya pemimpin daerah, para guru apa bisa memberi tahu kanan kirinya dekat-dekat semua harus pakai masker setiap keluar bagaimana. Ya. Jangan dablek, cuek ya. Pakai masker enggak apa-apa, kadang mesti nanti ngerayake ulang tahun gerombolan. Nah, ini sudah kena sakit ye. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan aja buat sekolah sabar nanti pemerintah kayak apa. Ya. Soalnya mau nutuh kayak apa kan enggak bisa. Ya. Nanti anak-anak sakit mau nutuh siapa? Kami sudah terima poinnya, terima kasih Pak Edi. Saya menguatkan dari Pak Edi ya, saya berikan contoh begitu yang terbaru di Tasikmalaya, di salah satu pondok pesantren begitu ya, di kota Tasikmalaya ada satu santri yang hilang indera penciuman sehingga akhirnya menyebabkan 375 santri Tasikmalaya positif COVID-19. Hal ini sangat mungkin terjadi, masih sangat mungkin terjadi Pak Zahri. Bagaimana melihat kondisi saat ini dengan urgensi dari keinginan siswa untuk bisa tatap muka, win-win solutionnya bagaimana Pak Zahri? Iya, sekarang kita kan kalau kita lihat upaya-upaya dari pemerintah tentang mengurangi jumlah yang terpapar COVID ini kan sudah luar biasa. Tapi faktanya secara umum kan jumlah yang menderita ini juga ya tumbuh terus ya, bertambah terus begitu. Artinya kan pada akhirnya kita ini mungkin akan mendekati kepada satu situasi kita harus membangun herd immunity karena kita harus punya kekebalan sosial. Ya. Pada akhirnya situasi COVID ini sesuatu yang kita anggap wajar saja. Tinggal bagaimana kita membangun budaya hidup sehat, kita bisa menjaga stamina kita. Kalau tuh ada kasus di satu tempat, kan yang menjadi kasus tidak hanya di sekolah gitu. Kenapa kok sekolah ini sangat takut gitu, sangat takut sampai hari ini tidak ini. Bahwa prinsipnya kesehatan nomor 1 kan dari awal sudah saya sampaikan. Itu pasti ya, itu pasti. Kalau tuh ada pondok pesantren di Tasikmalaya yang terkena, lebih banyak pondok pesantren yang sudah masuk yang tidak kena gitu loh. Tidak kena. Bahkan di pekan kemarin saya berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang jumlah santrinya luar biasa banyaknya, bahwa pondok pesantren juga memiliki kesiapan. Apakah nggak ada yang positif? Ada yang positif. Tetapi kan bisa ditangani semuanya. Ya, yang positif kan juga di luar juga banyak begitu loh. Ya. Banyak. Jadi kan yang penting bahwa bagaimana kita memiliki kesadaran semuanya bahwa kesehatan nomor 1 itu penting. Tetapi apa gunanya sehat kalau kita ini tidak punya kemampuan apa-apa? Nanti ke depan kita akan menjadi bangsa yang seperti apa? Kita akan menjadi bangsa yang akan menjadi, akan menjadi kuli nanti di tengah-tengah negara kita ini. Dan ini ingat bahwa di zaman sekarang ini ya, setiap kejadian yang besar ya, setiap kejadian besar, ini tidak murni ya, tidak murni. Selalu ada kasus-kasusnya nanti yang ikut mengambil kesempatan, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Terjadi penjajahan antar negara di zaman itu harus kita sadari. Itu memang hal-hal seperti tidak tampak seperti perang di tahun 45 yang mereka penjajahnya datang ke sini bawa senjata atau mengangkut kekayaan kita dari sini. Itu cara pandang zaman dahulu. Cara pandang zaman sekarang kita harus lebih hati-hati. Kita semangatnya sama untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia ini ke depan menjadi bangsa yang baik ya, berjaya dan bermartabat. Ya, jangan sampai kita ini ada fisiknya tetapi ke depan kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Dan kita bisa melihatlah situasi sekarang seperti apa. Dan ke depan apakah kita akan merelakan generasi kita ini lalu ke depan hanya menjadi pekerja-pekerja biasa
tidak bisa memimpin negara ini, tidak bisa mengelola negara ini, atau mengelola negara ini tetapi tidak punya otoritas sebenarnya. Ini kan hal-hal yang harus kita sadari betul. Gitu. Ya baik. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, apakah memang dari pihak sekolah sendiri memiliki ini ya semacam kebijakan khusus ataupun terkait dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan? Apakah kurikulumnya ini juga kurikulum khusus begitu agar nanti dari siswa pun tidak terlalu banyak kesulitan memahami pelajaran, karena kan dikatakan tadi PJJ masih bermasalah atau masih belum efektif, Pak Zahri? Kalau masalah beban akademik, saya pikir kementerian sudah mengambil kebijakan relaksasi kurikulum. Artinya beban kurikulum kita bisa bersifat fleksibel ya. Terus ujian nasional kan juga sudah ditiadakan. Ujian nasional sudah ditiadakan, bahkan yang asesmen kompetensi minimal AKM yang rencana itu kan juga sudah ditiadakan, sudah dikembalikan ke sekolah. Itu hal-hal yang bersifat akademik, pengetahuan. Yang jauh lebih penting itu bagaimana membangun sikap, budaya, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, cinta negara ini. Itu dan masalah pembentukan sikap karakter ini kan bukan pengetahuan, ini kan pembiasaan, butuh lingkungan, butuh contoh, ya, butuh tantangan nyata, butuh kegiatan-kegiatan yang dapat mengimprove ya daya juang mereka, kepedulian. Itu kan bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan masih bisa buka di internet. Tapi apakah itu tidak didapatkan di rumah ketika seorang anak itu harus belajar dari rumah? Ya sekarang begini, ketika sekolah itu berjalan normal, pusat pendidikan karakter itu kan dua ya, di rumah dan di sekolah. Kalau seperti sekarang kan menjadi satu. Yang kedua, kita melihat sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan bekerja. Jadi ini juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Sehingga di rumah ini pun juga mungkin pada hari-hari ini sebagian anak-anak itu ya tidak bersama orang tuanya. Memang idealnya orang tua menjadi sentral pembentukan karakter, tapi seberapa kesempatan orang tua untuk mendidik anak-anaknya tentang ini. Yang kedua, seberapa tingkat pendidikan anak-anak kita, orang tua kita pada hari ini. Itu kalau kita lihat kan, ya kalau kita lihat Jawa saja masih seperti ini, apalagi yang di luar Jawa. Jadi memang jumlah negara penduduk kita yang besar, jumlah siswa yang besar ini memang butuh menurut saya butuh langkah-langkah yang lebih berani dalam memajukan pendidikan di era pandemi ini. Karena pemerintah sendiri juga tidak siap sebenarnya, tidak punya kemampuan untuk menyediakan infrastruktur pembelajaran daring. Kan terakhir pemerintah membantu dengan pulsa. Kalau pulsanya ada, jaringan internetnya nggak ada, bagaimana? Jaringan internetnya ada, kalau gawainya nggak ada, seperti apa? Itu kan masih banyak. Ada adik kita yang sekolah itu seperti itu. Jadi ini kan program-program ini kan tidak mengcover ke sebagian besar. Problem kita mungkin baru 40% lah kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Zahri untuk waktunya. Kita harapkan bersama yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan di dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Terima kasih waktunya Pak Zahri. Selamat siang. Sama-sama Mas Yan, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, Muhammad Zahri.